Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Merina Abdin Jabari dari program studi pendidikan teologi. Hari ini kita akan membahas tentang program perdagangan manusia yang terjadi di Alor, yaitu kasus perdagangan yang terjadi di Alor semakin memarak. Kasus perdagangan manusia di Alor melibatkan persekretan dan pelibatan tenaga kerja secara ilegal dari Kabupaten Alor menuju Morowali, Sulawesi Tengah Barat. Hal ini terjadi beberapa informasi terkait kasus ini. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pada 2001 korban tindak pidana perdagangan organ TPPO berjumlah 210 orang dengan 310 perempuan dan 75 laki-laki. Adapun berbagai hal yang telah terjadi yaitu perdagangan manusia merupakan masalah yang sangat serius. Bagaimana pemerintah menanggapi kasus tersebut? Masih terjadi di Indonesia termasuk di Alor berdasarkan laporan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK di Alor pada tahun 2021 korban tindak pidana perdagangan organ TPPO berjumlah 210. Berikut informasi yang kami dapatkan yaitu pengiriman TKI tanpa dokumen resmi, banyak pekerja migran yang dikirim ke luar negeri tanpa dokumen yang lengkap sehingga rentan terhadap eksploitasi penempatan kerja dengan eksploitasi seksual. Korban seringkali dieksploitasi secara seksual. Penyelenggara perkawinan kontrak sering terjadi, yaitu perempuan seringkali dipaksa menikah dengan laki-laki asing untuk mendapatkan keuntungan finansial. Adapun penyebab faktor perdagangan manusia, yaitu kemiskinan, dan juga banyak orang yang terjebak dalam perdagangan manusia karena kemiskinan dan juga rendahnya tingkat pendidikan. Korban seringkali tidak memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk menyaring informasi dan menghindari penipuan. Paksaan kekerasan atau korban seringkali dipaksa dengan kekerasan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Kami akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa tidak ada lagi praktik perekrutan tenaga kerja yang melanggar hukum, khususnya merugikan masyarakat NTT. Tegas Henry. Itu adalah salah satu pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan bagaimana pemerintah menanggapi kasus tersebut? Karena semakin marak hal-hal atau kasus-kasus yang sering terjadi dan seringkali terlambat untuk mendapatkan penanganan terhadap kasus tersebut. Dalam hal ini, pemerintah menghimbau kepada masyarakat NTT agar lebih waspada terhadap modus-modus perekrutan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur dan segera melapor jika menemukan indikasi tindak pidana perdagangan orang. Karena itu, sebagai insan yang bertuhan, mari kita terus menjaga kebutuhan hidup kita dan juga bagaimana kita melihat apa yang sering terjadi, karena bisa mengorbankan diri itu merupakan akibat yang sangat fatal. Karena itu, sebagai insan yang bertuhan, mari kita terus melihat apa yang baik. Semoga video singkat ini dapat membantu kita dan bagaimana kita dapat membantu orang-orang yang mendapatkan kasus-kasus tersebut dan bagaimana upaya mencegahnya. Pemerintah telah membentuk gugus tugas penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk memenangi kasus perdagangan manusia, pemerintah juga telah mengatur perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Demikian warta berita pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu.